Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi singkat mengenai redistribusi pendapatan negara dalam mata kuliah Analisis Keuangan Negara yang diampu oleh Ibu Yulia Maris Sedianti. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Ida Fitriani, yang kedua saya sendiri Yopi Putri Sabrina, dan yang ketiga Dewi Fitriana, dan yang terakhir Dinda Amelia Putri. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi merata secara maksimal di antara warga masyarakat, yang mana ini bertujuan untuk mengurangi pendapatan pada kelompok yang kaya dan memberikannya kepada kelompok miskin yang ditangani oleh pemerintah melalui kebijakan pemerintah agar tidak akan dikuasai ataupun dipengaruhi oleh kelompok pendapatan tinggi. Selain itu, beberapa alasan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadilan, yaitu harus ada penghargaan kepada semua warga negara yang memiliki etos kerja yang baik. Yang kedua, redistribusi pendapatan akan mengurangi dorongan ataupun insentif untuk bekerja keras. Hal ini sesuai dengan pemikiran umum bahwa pendapatan adalah imbalan terhadap jeripaya ataupun usaha seseorang. Dengan redistribusi pendapatan, laju pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena menurunnya tingkat investasi di negara yang bersangkutan. Kemudian, yang ketiga, dengan adanya transfer pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok yang miskin, guna total dari seluruh pendapatan yang ada dalam masyarakat akan menjadi lebih tinggi. Materi yang kedua yaitu tentang kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Masalah dalam mengukur distribusi pendapatan karena umumnya pengukuran itu didasarkan atas perhitungan pendapatan dalam waktu tertentu dan tidak melihat pendapatan selama hidup seseorang. Hal ini merupakan teori pendapatan yang berhubungan dengan siklus kehidupan seseorang atau the life cycle hypothesis, mengatakan bahwa seseorang biasanya tingkat pendapatannya rendah pada umur-umur muda, kemudian meningkat pada umur menengah, dan kemudian menurun lagi pada umur yang relatif tua. Sehingga mungkin sekali ada kelompok orang yang tergolong miskin pada suatu periode tertentu, tetapi kemudian tergolong kaya pada waktu lain. Pengamatan terhadap distribusi pendapatan yang sebenarnya dapat keliru bila hanya didasarkan pada pendapatan uang saja, sehingga kebijakan redistribusi pendapatan juga akan tidak mencapai sasaran yang sebenarnya. Saya Ida Fitriani akan menjelaskan mengenai teknik redistribusi pendapatan. Yang pertama, transfer tunai. Antara lain, 1. Pajak pendapatan negatif. Program pajak ini mengundang 3 unsur atau variabel kebijakan, yaitu yang pertama jaminan pendapatan, yang kedua tingkat pajak marginal, yang ketiga tingkat pendapatan pas-pasan. Dengan variabel-variabel tersebut, maka besarnya transfer yang akan diterima suatu keluarga yang pendapatannya lebih rendah daripada pendapatan pas-pasan adalah dirumuskan T sama dengan R dalam kurung Y 8 kurangi min Y. Nah, dengan menggunakan data hipotesis program NIT, ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 1.1 menunjukkan pajak pendapatan negatif dalam ribuan rupiah. Dalam tabel itu dilukiskan bila suatu keluarga memiliki pendapatan sebesar 0, maka ia akan memperoleh transfer uang sebesar Rp40.000. Semakin tinggi tingkat pendapatan akan semakin rendah transfernya, dan transfer ini sebesar 0 bila pendapatannya mencapai Rp80.000. Yang kedua, demogran. Demogran adalah suatu bentuk transfer tunai di mana semua anggota dari sekelompok demografi menerima transfer yang sama. Di sini jumlah transfer tidak akan menurun dengan bertambahnya tingkat pendapatan. Jadi dengan demogran sebesar 10.000 per orang, maka keluarga yang anggotanya 5 orang akan menerima transfer sebesar 50.000 tanpa memperlihatkan tingkat pendapatannya. Yang ketiga, subsidi upah. Subsidi upah memberikan transfer pendapatan dengan cara meningkatkan tingkat upah neto yang diterima pekerja. Dengan tingkat upah yang lebih tinggi, subsidi pemerintah akan lebih rendah, tetapi dengan jumlah yang lebih kecil dari perubahan tingkat upah itu sendiri. Ini mendorong seseorang untuk berusaha mencari tingkat upah yang semakin tinggi. Pendapatan keseluruhan akan semakin tinggi bila seseorang bekerja semakin lama dan tidak ada hari-hari untuk menganggur. Kemudian, misalnya seperti apa yang tertera pada tabel 1.2, seseorang pekerja yang dibayar dengan Rp1.000 per hari, ia akan mendapat subsidi sebesar Rp1.500 per hari, sehingga upah keseluruhan yang diterimanya akan menjadi Rp2.500 per hari. Bisa dilihat pada tabel 1.2 yang menunjukkan subsidi upah dalam bentuk rupiah. Teknik yang kedua yaitu transfer tunai dan transfer in natura.
Guna mengadakan redistribusi pendapatan yang dapat dilakukan secara baik yaitu dengan tunai maupun in-natura dalam bentuk barang. Bila transfer tunai, maka uang itu akan dibelanjakan terhadap barang atau jasa yang dikendakinya nanti. Di lain pihak, pemerintah dapat langsung memberikan barang atau jasa kepada si penerima subsidi. Para ekonomi berpendapat bahwa subsidi tunai lebih baik daripada in-natura, karena penerima subsidi akan memiliki kebebasan dalam membelanjakan transfer tunai tersebut. Tetapi, para pendukung subsidi in-natura akan mengatakan bahwa perlu sifat paternalistis dari pemerintah yang mengetahui bahwa kalau kelompok pendapatan rendah diberikan transfer tunai, mereka akan mengonsumsikannya untuk barang-barang yang kurang esensial seperti rokok, minuman keras, dan sebagainya yang kurang bermanfaat. Yang ketiga, ada program kesempatan kerja. Seperti diketahui bahwa dalam masyarakat ada kelompok yang sangat memerlukan bantuan, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja dan mereka yang dapat bekerja tetapi tidak memperoleh pendapatan yang cukup. Bagi mereka yang tidak dapat bekerja, bantuan dalam uang tunai dapat digunakan. Sedangkan bagi mereka yang dapat bekerja dan tetapi tidak memperoleh pendapatan yang cukup, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah yang tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan poin keempat tentang pengaruh redistribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja, biaya sosial welfare cost, dan pembebanan pajak tax incidence. A. Negative Income Tax atau NIT. NIT adalah program redistribusi pendapatan dengan uang tunai kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, di mana besarnya transfer tersebut tergantung pada besarnya pendapatan keluarga. 1. Pengaruh NIT terhadap keinginan untuk bekerja. NIT mempengaruhi insentif kerja melalui dua cara, yaitu income effect dan substitution effect. Bila dilihat dari sudut income effect, maka NIT tersebut akan mengurangi insentif kerja, sebab dengan menerima transfer pendapatan keluarga tersebut menjadi lebih baik, sehingga dapat dipergunakan untuk membeli lebih banyak barang dan jasa termasuk waktu santai. Bila dilihat dari sudut substitution effect, maka NIT tersebut juga mengurangi kemampuan bekerja, sebab dengan makin tingginya pendapatan, transfer yang diterima oleh suatu keluarga akan semakin rendah, sehingga untuk tetap memperoleh transfer yang tinggi, keluarga tersebut akan cenderung tidak mau bekerja demi untuk menambah penghasilan. Yang kedua, pengaruh NIT terhadap welfare cost. NIT mengakibatkan penyimpangan pada tingkat upah di pasar dari upah neto sehingga akan mengakibatkan adanya welfare cost. NIT mengakibatkan tingkat upah neto menjadi rendah, dan hal ini akan mempengaruhi jam kerja. Misalnya dengan MRT sebesar 0,5, maka tingkat upah pasar sebesar 4 US dollar per jam. Dan margin benefit akan menjadi net wage rate sebesar 2 US dollar per jam, dan harga waktu senggang sama dengan 2 US dollar, jadi marginal cost sebesar 2 US dollar. Untuk mencari efisiensi yaitu MR sama dengan MC. Para pengusaha akan menambah jam kerja, tetapi di pihak lain para pekerja tidak bersedia menambah jam kerja mereka karena dianggap upahnya terlalu rendah, sehingga terjadi kesenjangan antara tingkat upah di pasar dan tingkat upah neto. Dan ini menimbulkan welfare cost yang ngaruhnya terhadap tax incidence. NIT cenderung mendorong pengusaha untuk mengurangi tingkat upah yang dibayarkan. Kenyataannya, NIT akan menyebabkan para penerima transfer mengurangi penawaran jam kerja mereka, sekalipun upah di pasar tidak berubah. Hal ini berarti kurva penawaran tenaga kerja bergeser ke kiri atas dari keseimbangan semula. Karena permintaan pengusaha akan tenaga kerja tetap, maka upah naik ke titik keseimbangan baru. Ini berarti bahwa penerimaan transfer akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari jumlah transfer yang benar-benar mereka terima, yaitu yang berujung kenaikan upah di pasar, sehingga tax incidence dari NIT ditanggung oleh pengusaha sebesar kenaikan upah yang harus dibayarkan. Selanjutnya, B. Demogram. Demogram adalah bentuk transfer di mana sejumlah anggota kelompok demografik akan menerima jumlah transfer yang sama. Secara sepintas, demogram tidak mempengaruhi insentif kerja, karena setiap orang akan menerima transfer yang sama tanpa melihat tinggi rendahnya penghasilan, dan demogram tidak mengurangi upah. Demikian pula besarnya transfer tidak mengurangi apabila pendapatan naik, yaitu MR sama dengan min 0. Tetapi untuk pembiayaan demogram, pemerintah harus melaksanakan pajak positif, sehingga dengan adanya kombinasi antara pajak dan transfer akan menimbulkan pengaruh seperti halnya pada NIT. Jadi demogram yang dibiayai dengan pajak mempunyai pengaruh yang persis sama dengan NIT, baik terhadap keinginan untuk bekerja, welfare cost, maupun tax incidence. Yang selanjutnya yaitu C.
Wage Rate Subsidi atau WRS. Subsidi tingkat upah adalah transfer yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan menaikkan tingkat upah neto tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat upah pasar, subsidi ini semakin rendah. Namun tenaga kerja yang memperoleh upah tinggi juga tetap memperoleh WRS ini. Dengan cara lain, maka buruh yang bekerja lebih lama akan mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi. Pertama, pengaruh WRS terhadap insentif kerja. Substitution effect yang ditimbulkan oleh WRS justru akan menambah jam kerja, karena WRS meningkatkan upah. Apabila para pekerja mengurangi jam kerjanya, akan berarti mereka tidak menerima subsidi yang besar. WRS ini akan meningkatkan upah sampai suatu tingkat di mana pekerja akan mengurangi jam kerjanya, bila kurva penawaran tenaga kerja berbentuk backward bending. Yang kedua, pengaruh WRS terhadap welfare cost. Oleh karena para pembayar pajak dapat memberikan bantuan kepada mereka yang berpenghasilan rendah, dengan menyediakan uang yang cukup disertai dengan imbalan kerja, maka welfare cost-nya relatif kecil. Yang ketiga, pengaruh WRS terhadap tax incidence. WRS tidak memusatkan perhatian kepada golongan miskin. Mereka yang memperoleh tingkat upah yang rendah belum tentu golongan miskin. Pembiayaan WRS dengan menggunakan pajak menimbulkan tax incidence pada konsumen. Materi yang selanjutnya adalah Public Employment Program atau PEP. Program kesempatan kerja adalah program kesejahteraan pemerintah dalam bentuk program kesempatan kerja di sektor publik yang dikombinasikan dengan cash atau in-kind transfer program. Dengan program ini diasumsikan bahwa keluarga miskin dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, mereka yang tidak dapat bekerja atau mereka yang diharapkan tidak dapat bekerja, dan yang kedua, mereka yang dapat bekerja tetapi tidak dapat memperoleh pendapatan yang memadai. Pertama, pengaruh PEP terhadap insentif kerja. Program ini memberikan dorongan yang kuat untuk mengurangi jam kerja apabila program tersebut dimanfaatkan oleh suatu keluarga di mana salah satu anggota tetap bekerja sedangkan yang lain tidak, sehingga jumlah penghasilan menjadi di bawah garis kemiskinan. Di samping itu, hanya sedikit dorongan bagi pekerja untuk melakukan kerja sebaik-baiknya karena adanya jaminan kerja yang tetap. Kemudian juga, program kesempatan kerja akan mendorong cara bekerja yang tidak efisien apabila administrator program tersebut salah menempatkan tenaga kerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan. Kedua, pengaruh PEP terhadap welfare cost. Dengan adanya program PEP, maka banyak tenaga kerja terdorong untuk bekerja di sektor publik. Berarti alokasi sumber produksi bisa kurang efisien. Penawaran tenaga kerja di sektor swasta berkurang. Berarti produk privat terdorong untuk berkurang. Jadi hal itu dapat mengakibatkan timbulnya welfare cost masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengaruh PEP terhadap tax incident. Ilmu ekonomi tidak dapat sepenuhnya menjadi persoalan pengaruh PEP terhadap tax incident. Golongan kaya tidak mau memberikan bantuan yang melampaui batas ketersediaannya pada golongan miskin. Hal ini disebabkan oleh adanya penilaian terhadap pemerataan, hak seseorang atas apa yang diperolehnya, serta kemerdekaan dan sebagainya. Tetapi, batasan secara ekonomi yang paling penting dari redistribusi pendapatan adalah pengaruhnya terhadap insentif kerja. Redistribusi pendapatan cenderung mengurangi insentif kerja dan dengan demikian akan mengurangi pendapatan total yang tersedia untuk dibagikan kepada masyarakat. Tambahan pula, redistribusi pendapatan pada umumnya menghasilkan tingkat marginal tax rate yang tinggi untuk membayar pajak maupun unit penerimaan transfer. Semakin tinggi tingkat pendapatan pas-pasan, maka tingkat pajak untuk penerima bantuan menjadi semakin kecil. Tetapi, tax rate bagi pembayaran pajak menjadi semakin tinggi karena pendapatan yang dapat dikenakan pajak semakin kecil. Pendapatan yang dikenakan pajak adalah pendapatan yang berada di atas pendapatan pas-pasan atau break-even. Jika break-even income makin tinggi, maka taxable income menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, tax rate bagi pembayar pajak semakin tinggi. Kemudian, yang terakhir yaitu mengenai pandangan kelompok kami terhadap redistribusi pendapatan nasional. Bisa dilihat gambar 1, yaitu rasio Gini Indonesia tahun 2002 sampai dengan 2017. Kesenjangan pendapatan di Indonesia juga dapat dilihat dari rasio Gini yang masih tinggi dan belum menunjukkan tren penurunan. Rasio Gini ini mengukur kesenjangan antar kelompok pendapatan masyarakat. Berdasarkan gambar 1, rasio Gini di Indonesia pada tahun 2017 berada pada angka 0,4. Kesenjangan pendapatan ini lebih besar terjadi di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Negara dengan rasio Gini yang tinggi memiliki ketimpangan dalam masyarakat yang sangat jelas dan melemahkan kemampuan satu negara untuk tumbuh dalam jangka panjang. Pada dasarnya, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat ini merupakan masalah yang umum terjadi di banyak negara, baik di negara miskin, berkembang, bahkan di negara maju sekalipun.
karena pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ekonomi merupakan trade-off yang dihadapi di setiap negara. Namun yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah seberapa besar kesenjangan yang terjadi pada masing-masing daerah. Nah, menurut kelompok kami sangat setuju terhadap penelitian yang dilakukan pada jurnal tersebut karena menunjukkan bahwa redistribusi pendapatan melalui pajak tidak mampu memperbaiki kondisi kesenjangan pendapatan. Hal tersebut terjadi karena kebijakan perpajakan di Indonesia lebih ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, bukan sebagai alat untuk meredistribusikan kesejahteraan. Kesenjangan juga terjadi karena wajib pajak besar atau orang-orang kaya banyak yang belum patuh membayar pajak. Perpajakan menjadi salah satu sumber kesenjangan karena prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat tidak dapat berjalan. Sehingga perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam perwujudan kepemerataan pendapatan kepada seluruh elemen masyarakat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.